Baik sahabat Koga Muslim dan pendengar radio Arisalah FM, kembali lagi di Bincang Sehat, info sehat hari ini mengenai corona dan fibrosis paru bersama Dr. Andika Pradana. Baik, kemudian salah satu ya menjadi faktor atau penyebab seseorang bisa ya terkena yang namanya fibrosis paru tadi adalah selain daripada COVID-19 ini adalah merupakan merokok, kemudian penyakit-penyakit yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian ya seperti yang disampaikan dokter tadi, ya bagi mereka yang mengalami mengalami fibrosis paru ini terlebih lagi harus memperhatikan baik dari sisi makanan, kemudian gaya hidup mereka. Nah, kita akan tanyakan ke Dokter Andika kembali apa saja yang memang harus mereka perhatikan khususnya bagi mereka yang fibrosis paru ini. Halo, Dok. Ya, halo, Iya. Nah, bagi mereka yang mengalami fibrosis paru ini tentunya tidak sama lagi, Dok ya, paru-parunya dengan kita yang masih sehat seperti itu. Ya, ya, kemudian bagi kita yang sehat juga perlu memperhatikan pola hidup yang sehat, terlebih lagi bagi mereka. Nah, ini dari sisi makanan, kemudian pola hidup, bagaimana nih dok? Apa yang harus ditekankan bagi mereka untuk dihindari dan harus yang mereka lakukan? baik. Jadi kalau untuk orang yang sudah mengalami kelainan atau Ya, penyakit di paru, tidak harus orang fibrosis paru ya, bisa orang yang apa saja punya penyakit paru, maka yang harus diperhatikan adalah paparan dari lingkungan, itu yang nomor satu. Paparan lingkungan ini bisa dari keseharian kita, kebiasaan kita, termasuk juga dari pekerjaan. ya, Nah, seperti mana kita ketahui tadi rokok ya, itu hmm, tentu saja sangat mengakibatkan penurunan fungsi paru. Sebagai informasi bahwa fungsi paru kita itu akan terus meningkat sampai batasnya adalah usia 21 tahun. Setelah usia 21 tahun, maka faal paru kita akan turun secara alamiah. Dan penurunan ini akan jauh lebih cepat pada orang-orang yang merokok. Nah, tidak hanya si perokok, tapi juga orang-orang di sekitar si perokok atau kita sebut dengan nama perokok pasif. Jadi kadang-kadang kita tidak merokok, tapi orang di sekitar kita, iya, duduk-duduk kita di warung kopi, di mana semua orang yang merokok ya sama aja. Kita betul. juga akan terhirup zat rokok tadi yang akan mengakibatkan penyempitan di saluran nafas. Ini akan lebih berat lagi gejalanya. Itu nomor satu tentang rokok. Termasuk rokok elektrik dalam tipe apapun, ya tadi yang sudah kita bahas ya, vape lah, atau sisa lah, Iya, atau apapun itu sifatnya menghasilkan gas atau asap. Nah, kemudian kedua adalah dari lingkungan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita menghirup asap atau partikel yang berbahaya. Misalnya ada asap bakaran dari kayu bakar. mm, Jadi kalau masih menggunakan kayu bakar dalam keseharian, mulai dikurangi karena itu juga beresiko untuk mengakibatkan kerusakan di paru. Termasuk juga pestisida, kemudian obat nyamuk bakar, itu juga terhitung sebagai faktor risiko yang mempermudah penurunan faal paru atau fungsi paru. Dan gas-gas yang termasuk asap kendaraan atau terlebih lagi asap pabrik itu juga mengakibatkan kerusakan paru. Nah, oke. untuk pekerjaan itu orang-orang yang terpapar dengan eh, silika seperti misalnya pekerja bangunan, pekerja keramik, pekerja yang terpapar dengan pasir atau kaca, itu juga berisiko untuk mengakibatkan kerusakan pada paru Mm, dan dia juga berisiko lebih besar untuk mengalami TBC. Sebagaimana kita ketahui TBC atau tuberkulosis nanti kalau sembuh dia akan meninggalkan bekas berupa fibrosis. Jadi tidak harus COVID yang bisa buat fibrosis, tapi juga mm, TBC juga bisa buat COVID pada pekerja-pekerja yang terpapar silika tadi ya. Juga oke. termasuk pekerja terpapar asbes. Nah, contohnya adalah pekerja di pabrik kabel, ya itu Mm, juga berisiko untuk mengakibatkan kerusakan di paru. oke. Nah, bukan tidak boleh bekerja seperti itu. Kalau memang pekerjaannya seperti itu, yuk, dan itu adalah mata pencaharian, Mm, silahkan bekerja. Tapi harus diperhatikan perlindungan atau proteksi diri, minimal iya. dengan pemakaian alat pelindung diri, minimal Mm, dengan masker. iya, iya. Dan sangat disarankan supaya pasien-pasien yang pekerjaannya tadi terpapar dengan gas atau asap atau Mm, silika atau asbes atau apapun tadi yang berbahaya, iya. sebaiknya menjalani pemeriksaan fotoronsen berkala, Mm, konsultasi ke dokter supaya kalau ada
tanda-tanda fibrosis paru di awal Iya. itu bisa terdeteksi. Jangan Oke. sampai lanjut. Itu yang harus dihindari dari keseharian. Mm. Nah, itu dari lingkungan ya. Oke. Adapun Sedikit untuk dok, makanan masalah mungkin lingkungan ini tadi dok. tidak ada yang pasti yang Iya. bisa mengakibatkan fibrosis gitu. Ya, gimana? Oke, ini kita sering melihat para pekerja di bagian tempat-tempat yang dokter sebutkan tadi. Iya. Nah, ini tanpa menggunakan alat pelindung, tanpa menggunakan masker. Apakah ini efeknya jangka panjang atau bagaimana, Dok? Iya, jadi penyakit paru yang terjadi akibat paparan di pekerjaan Hmm. itu biasanya baru akan terjadi belasan tahun atau puluhan tahun. Hmm. Ada nggak yang terjadi dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun? Ada, tapi persentasenya sangat minimal. Iya. Sehingga kadang-kadang nggak sadar, saya nggak pakai masker biasa-biasa aja Hmm. kok. Iya. Nah, kemudian setelah berpuluh-puluh tahun baru muncul Oke. gejalanya. Iya, jadi lingkungan pertama nih, Dok, ya harus diperhatikan, Mm-mm, Dok, ya. mm-mm. Iya. Baik, kemudian, Dok. Ya, selanjutnya kalau untuk nutrisi Hmm. atau makanan, Iya. ini lebih yang sifatnya mencegah perburukan pada paru, ya. Hmm. Seperti yang tadi kita bahas, Iya. sangat disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang sangat kaya akan antioksidan. Hmm. Apa contoh antioksidan Iya. tadi? Bisa dengan menggunakan vitamin C, Hmm. atau dengan menggunakan vitamin E, atau tadi dengan obat-obatan tibun nabawi yang sudah terbukti ya Oke. penelitiannya. Tadi seperti misalkan habatus sauda. Nah, vitamin C, vitamin E, ini didapat dari mana? Hmm. Yang mudah kita gunakan atau dapatkan sehari-hari itu tentu dari sayuran hijau, ya misalnya seperti brokoli yang sangat kaya akan antioksidan, kemudian biji-bijian ya, seperti biji bunga matahari, kemudian kacang-kacangan, seperti Hmm. almond, Iya. madu, itu juga mengandung vitamin dan antioksidan dalam jumlah yang tinggi yang bisa mengurangi peradangan pada paru. Apakah bisa menyembuhkan fibrosis? Belum ada buktinya. Tapi kalau untuk menekan peradangan di Hmm. dalam tubuh, itu sudah banyak trial atau penelitian yang membuktikan hal tersebut. Oke, berarti ini bagi pasien COVID-19 yang sudah sembuh, ini khususnya harus memang lebih banyak mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan, Dok, ya. Iya, benar. Oke. Uh-uh. Oke, selain itu, Dok, yang perlu dihindari, Dok, dari makanan? Nah, kalau untuk makanan yang dihindari secara spesifik tadi tidak ada, tapi yang dihindari secara umum Iya. tadi itu yang tentu makanan seperti alkohol, ya, Hmm. minuman-minuman yang mengandung alkohol, kemudian makanan-makanan bakaran, terutama bakaran tidak sempurna, dia akan mengandung partikel hidrokarbon yang merupakan karsinogen atau Hmm. substansi Oke. beracun yang bisa mengakibatkan peradangan lebih lanjut di dalam tubuh. Itu. Oke. Nah, kemudian nih, Dok, terakhir, apakah bagi mereka yang terkena fibrosis paru ini masih bisa berolahraga seperti itu? Dianjurkan juga atau ada batasannya? Bagaimana, Dok? Iya, justru sangat dianjurkan untuk berolahraga. Seperti tadi kita bahas bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan fungsi paru pada pasien yang sudah mengalami fibrosis paru Hmm. adalah dengan rehabilitasi paru. Apa itu rehabilitasi paru? Itu bisa dilakukan dengan menggunakan olahraga atau gerakan-gerakan yang membuat dinding dadanya atau Oke. toraksnya ya dapat bergerak lebih leluasa. Jadi Iya. silahkan Baik. melakukan senam yang bisa Hmm. menggerakkan tangan, Iya. dada, kaki, itu sangat Hmm. disarankan. Baik. Tetapi intensitasnya harus Hmm. diatur. Nah, Diatur. Baik, Dok. silakan. Ya, Mohon maaf, Dok, karena keterbatasan waktu ya, kita. oke. Iya, yang pasti dianjurkan berolahraga, Dok, ya. Benar, Oke. benar. Nah, kemudian, Dok, terakhir singkat untuk kesimpulannya, Dok, silakan, Dok. Ya, jadi perlu disadari bahwa COVID ini tidak selesai begitu dinyatakan sembuh. Jadi pada beberapa kasus dapat mengakibatkan fibrosis walaupun tidak pada semua kasus. Bagaimana mengetahuinya? Sangat disarankan untuk melakukan kontrol berkala. Hmm. Minimal 2 atau 3 bulan setelah dinyatakan sembuh, silakan datang kembali ke dokter untuk melakukan pemeriksaan. Dan hindari Iya.
perilaku yang bisa memperberat kerusakan pada Oke. paru. Jadi terutama rokok Iya. dan infeksi lebih lanjut. Seperti Baik, itu. terima kasih banyak dok. Terima kasih, Iya, jazakallah baik. khair. Ya, sahabat kaum muslim yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, ya kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Saya Darul Selian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.